Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Bapa kita sungguh sangat baik. Dia selalu pelihara kehidupan kita sampai Rabu malam hari ini sebelum kita tidur, tanggal 5 Maret 2025. Kita berterima kasih, selalu katakan terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu luar biasa. Cintanya Yesus amat heranlah. Cintanya Yesus sempurna. Tidak ada pribadi lain, tidak ada juru selamat lain, hanya Dia satu-satunya Tuhan kita, juru selamat kita. Terbukti nyata kita semua dipelihara sama Tuhan. Hari demi hari semua karena kebaikan Tuhan. Sampai Rabu malam ini 5 Maret 2025 sebelum kita berbang tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kita mau disiplin mengatur diri untuk kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Karena kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena kasih-Nya. Kasih karunia yang luar biasa dari Yesus nyata dalam kehidupan kita. Kita masih dipercaya sama Tuhan untuk hidup. Di hari kita mau menjadi orang yang bisa dipercaya. Kita mau cinta Tuhan Yesus, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Cintanya Yesus amat heranlah. Oh heranlah. Karena sebentar kita membaca Titus pasal 3 ayat 1 sampai 15, satu pasal penuh. Sehingga besok kita lanjutkan dalam kitab Filemon, saudara ya. Setelah Filemon baru masuk dalam kitab Ibrani. Wah, luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan. Makin hari kita lebih dalam dengan Yesus. Lebih hari lebih solid dengan Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang militan. Cinta Yesus. Karena cintanya Tuhan luar biasa. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, haleluya. Oh heranlah, amin, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya, amin, haleluya. Cintanya Yesus amat sempurna, amat mulia, sungguh agung. Cintanya Yesus sungguh amat heranlah, heranlah buat kita semua. Amin, haleluya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita nih buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Cintanya Yesus amat sempurna, dahsyat dan ajaib, sungguh amat heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya.
Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Cintanya Tuhan Yesus amat mulia dan sempurna, selamatkan kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Sucikan malam hari ini Bapa mulut kami, pikiran dan hati kami, untuk kami baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku. Firman-Mu kusimpan dalam hati kami. Firman-Mu membawa kami hidup di dalam kebenaran. Hidup kami bersama dengan Tuhan Yesus selamanya. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, Rabu malam hari tanggal 5 Maret 2025. Kita berterima kasih sama Tuhan yang tak terhingga. Karena Tuhan Yesus cintanya amat heran. Dia pelihara hidup saya bersama Bapak, Ibu, dan keluarga. Setiap kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terbukti nyata kita sampai di hari yang kelima di bulan Maret tidak pernah kekurangan sedikit pun. Dalam perjalanan, dalam kegiatan apapun, Tuhan selalu menyertai. Ini suatu tindakan nyata dari Tuhan Yesus. Jesus is real. Dia hidup. Dia luar biasa. Dan Yesus kita cinta, kita sungguh-sungguh. Amin. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita dipanggil dan dipilih. Kata firman Tuhan Efesus pasal 2:8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Tuhan. Supaya kita sadar bahwa bukan karena perbuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang pintar, saudara. Itu bukan hasil pekerjaanmu, kata firman Tuhan ayat 9. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nggak ada, saudara. Semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Supaya kita sadar kebaikan Tuhan yang luar biasa. Betapa panjang dan lebar tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Supaya membawa kita meresponi akan kasih karunia Tuhan. Yaitu kita cinta Tuhan Yesus dan kita melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau berurutan Titus pasal 3. Kita mau selesaikan Titus pasal 3, satu pasal pun kita baca. Supaya besok malam kita baca surat Paulus kepada Filemon. Dan selanjutnya besok lusa kita akan masuk surat Ibrani, saudara ya. Mari puji Tuhan, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus supaya rohani kita sehat. Rohani kita sehat, jasmani kita sehat. Kalau hidup kita penuh dengan firman Tuhan, menjalankan kebenaran Tuhan, maka Tuhan kan pelihara kehidupan kita rohani dan jasmani. Karena semuanya kesehatan, semuanya itu berasal dari Tuhan. Tidak ada sedikit pun dari diri kita. Kalau kita bisa minum vitamin itu Tuhan kasih hikmat buat dokter, itu datang dari Tuhan. Nggak ada yang hebat. Yang hebat cuma satu, Tuhan. Karena semua yang hebat manusia di dunia ini, kalau menurut manusia hebat, yang hebat buat menurut saya adalah Tuhan itu sendiri. Yang memberikan hikmat kepada manusia. Dokter hebat, semuanya bisa hebat ya, secara manusia ya. Kalau mau dikatakan hebat. Tapi bagi saya yang hebat hanya satu, Tuhan. Tapi kalau mereka bisa berhasil, ingat saudara, bayinya tidak bisa ngerti obat. Setiap dokter, setiap kita bayi, nggak bisa baca, nggak bisa apapun, nggak bisa kita kerjakan. Yang bisa hanya menangis. Jalannya kita nggak bisa. Jalannya kita nggak bisa pada waktu bayi baru lahir. Yang bisanya hanya goyang kaki, goyang tangan, dan menangis. Tapi kita bisa hidup sampai detik ini. Itu karena kasihnya Tuhan luar biasa. Mari kita membaca ayat 1 Titus pasal 3. Ingat karena mereka, supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Amin. Pemerintah itu dari Tuhan, saudara. Semuanya bersumber datang dari Tuhan. Coba ini tertulis dalam Roma pasal 13 ayat 1. Saya membaca. Berkaitan setiap kita harus hormati pemerintah. Umat Kristiani, anak Tuhan,
taat kepada firman, harus tunduk dan taat kepada peraturan pemerintah. Persoalan pemerintah sebagai manusia bisa salah, itu tanggung jawab sama Tuhan. Tapi tanggung jawab kita tetap harus kita dukung pemerintah di dalam doa. Dukung pemerintah dalam apapun kegiatan kita, memberikan kontribusi yang berarti untuk kemajuan khususnya untuk Indonesia yang kita cintai. Sebab pemerintah itu ada karena Tuhan. Coba kita baca Rom 13 ayat 1, demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Nah, Rom 13 ayat 1 ini, takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin. Jadi Bapak Presiden yang terhormat, Wakil Presiden, semua pejabat-pejabat negara, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu karena sudah Tuhan tetapkan. Termasuk diri kita ada di muka bumi ini, bukan karena kemauan kita, semua karena kemauan Tuhan. Jadi Tuhan jelas punya tujuan ilahi. Kalau pemerintah diciptakan sama Tuhan dengan tujuan supaya punya mengatur manusia ini, supaya manusia jangan ngatur diri sendiri, tapi tunduk kepada hukum-hukum yang Tuhan tetapkan melalui pemerintah. Jadi setiap kita harus tunduk karena pemerintah itu atas izin Tuhan, ya. Tidak boleh bandel, ya. Kalau sudah bandel melanggar hukum, pasti masuk di dalam ya akan dihakimi, saudara, masuk pengadilan. Ya, kalau salah pidana tangkap sama polisi, saudara. Dan nanti akan masuk di dalam proses pengadilan. Ya, punya alat bukti saja sudah salah itu. Ya, oleh itu mari kita hormati pemerintah, hormati hukum, taat kepada aturan-aturan tetap, dan nomor satu taat kepada Tuhan. Ini firman Tuhan, karena Tuhan di atas segala-galanya. Tapi pemerintah diciptakan oleh Tuhan. Jadi vertikalnya kita hormat sama Tuhan, horizontalnya sama dengan pemerintah. Sehingga hidup kita taat kepada firman Tuhan. Terus berikutnya ayat kedua. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang, ya. Jadi para penatua, para diakan, para setiap kita anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kata firman Tuhan, jangan kita suka memfitnah, jangan kita suka berantem, bertengkar, tapi penuh dengan rahmat, penuh dengan lemah lembut terhadap semua orang. Jadi buktikan bahwa kita anak Tuhan, bukan anak Tuhan yang suka berantem, bertengkar, tapi anak Tuhan yang cinta damai. Ciptakan kedamaian, ciptakan damai sejahtera, ciptakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, kan itu ajaran dari Tuhan Yesus. Makanya kita perlu baca firman Allah, ya, supaya kita dibentuk sama Tuhan. Mungkin hari ini tadi pagi Bapak Ibu berantem, atau di dalam pekerjaan yang salah tindakan, tapi melalui baca firman Allah menyadarkan kita bersama. Kalau mungkin saat ini kita berjalan di sarung Tuhan, minta ampun sama Tuhan, bertobat, supaya kita berada di jalannya Tuhan, ya. Terus berikutnya ayat yang ketiga. Karena dahulu kita juga hidup di dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup di dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Dulu sifat kita hidup dalam kegelapan seperti ini, saling benci, saling fitnah, saling berantem, hidup di dalam kejahilan, tidak taat, ngatur diri sendiri, ngatur orang, ya, menjadi hamba berbagai nafsu kejahatan ini. Wow, kacau balau dulu kita. Tapi kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan sudah panggil pilih kita, sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, tapi kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Oh, itu anugerah Tuhan, tidak gampang, saudara. Kita bisa bertobat, hidup dalam kebenaran Tuhan, itu anugerah Tuhan yang besar. Oleh itu mari kita makin hari isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, tapi kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita, dan karena kasihnya kepada manusia, amin, kasihnya Tuhan Yesus luar biasa kepada kita, kepada Bapak Ibu sudah bersama saya, sehingga saya bisa pelayanan, Bapak Ibu bisa pelayanan, bisa sehat, para hamba Tuhan bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Itu karena rahmat Tuhan, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasihnya luar biasa juru selamat kita, Yesus Kristus. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembalikan oleh pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang bekerja, yang janji Tuhan kan berikan buat kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Apalagi Bapak Ibu sudah masuk di dalam baptisan, bicara tentang ciptaan yang baru. Kehidupan yang lama kita buang, kita tidak hidup di dalam gaya lama,
perilaku yang lama, tapi diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan, oleh pekerjaan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Karena semuanya bersumber datang dari Tuhan. Roh Kudus turun karena janji Tuhan bahwa dia datang pulang ke rumah Bapa, kembali kepada Bapa, dan janji Tuhan Bapa akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Ayat 7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Puji Tuhan atas kemurahan anugerah Tuhan, kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan sebagai bukti kita respon atas kasih karunia Tuhan, harus kita hidup taat kepada firman Tuhan. Harus hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga demikian kita punya tempat di surga, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka sudah percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Mari kita saling berbuat baik, lakukan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita melangkah dalam kebenaran Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi suatu sandungan, tapi berguna bagi manusia, itu kemuliaan Tuhan. Tapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan sisilah, percekcokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia belaka. Jangan membuat ribut-ribut saja. Ciptakan damai sejahtera. Ya, kita sebagai anak Tuhan selalu menciptakan damai sejahtera seperti Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang bukan datang dari dunia ini, tapi damai sejahtera yang sejati dari Tuhan Yesus. Mari kita hidup di dalam anugerah, kasih, damai sejahtera Tuhan. Ayat 10, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Karena sudah orang fasik, orang bandel, tidak mau dibentuk sama Tuhan, ya itulah hidup sebuah pilihan. Silakan, ya. Tapi bagi Bapak Ibu, mari menjadi anak Tuhan yang manis, yang mau dibentuk sesuai dengan standar firman Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen bandel, tapi menjadi anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya. Memang mereka dihukum seperti masuk neraka, bukan dari Tuhan menghukum. Mereka menghukum diri sendiri, tidak mau taat. Coba kalau kita taat kepada firman Allah, Tuhan sediakan hidup yang kekal. Tapi kalau mereka tidak taat, ya pilihan. Hidup itu sebuah pilihan. Oleh itu melalui firman-firman selalu kita dengar, kita memilih hiduplah di dalam firman Tuhan. Berbuat baik, ya, sesuai dengan rencana Tuhan. Ayat 12, segera sesudah ku kirim Artemas dan Tikus kepadamu, berusaha datang kepadaku Nikopolis, karena sudah kuputuskan tinggal di tempat itu selama musim dingin. Jadi Rasul Paulus, saudara, seperti yang saya terangkan kemarin, punya tim kerja hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ya, dalam rangka berita Injil, berita kebenaran, berita tentang Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Demikian juga sama kita. Sering kita membentuk komunitas ilahi, para pelayan-pelayan Tuhan, ya, sehingga demikian kita saling memberikan kekuatan. Seringkali kita punya kelemahan, dapat saling memberikan doa, memberikan kekuatan, saling menghibur, saling berdoa, saling menasihatin, saling berbagi kasih, saling peduli, pandang kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Terus ayat 13, tolonglah sebaik-baiknya Senas ahli Taurat itu dan Apolus dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan suatu apa-apa. Jadi jelas Rasul Paulus penuh perhatian sebagai seorang gembala. Saling care, saling peduli. Demikian kehidupan kita sama. Saling peduli satu sama lain karena memandang kepada Tuhan Yesus. Ada kasih Tuhan. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Amin. Hidup harus berbuah. Berbuah cinta kasih. Berbuah di dalam kebenaran Tuhan. Supaya hidup kita bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat. Ayat 15 yang terakhir. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara semua mendapatkan berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Bapa Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu saudara semua. Mari kita mau kembali kepada Tuhan dan hiduplah taat kepada firman Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang benar. Jadi Kristen tenanan, bukan Kristen-Kristenan, tapi Kristen tenanan, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga kita berbuat baik. Apa yang kita kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan.
sehingga hidup kita menjadi berkat. Selagi ada kesempatan, mari Tuhan mau pakai hidup kita jadi berkat buat semua orang. Kristus dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, amin, haleluya. Oh heranlah, amin, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Cintanya Yesus heran buat kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Berjaga dan berdoa sebelum kita berbaring tidur. Berjaga dan berdoa. Biar pandang kepada Yesus, sebab kita diselamatkan hidup sampai detik ini. Itu karena rahmat yang besar dari Tuhan Yesus. Biar makin hari Tuhan mau pakai setiap kita, makin dewasa di dalam Dia, makin banyak berbuat baik. Mari kita hidup kita menjadi berkat buat semua orang, sehingga Kristus dipermuliakan. Tuhan mau pakai setiap kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.